Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, syahrut tarbiyah lil mu'minin, bulan pendidikan bagi orang-orang yang beriman. Karena bulan pendidikan, maka tentunya banyak hal yang harus dilakukan oleh manusia, oleh orang yang beriman itu, agar supaya menjadi lebih baik dan lebih baik, yakni menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pendidikan yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan dengan berpuasa itu adalah kita belajar ikhlas. Ikhlas itu adalah satu perbuatan hati di mana kita melakukan segala sesuatu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain, bukan karena makhluk. Dengan ikhlas itu maka sangat menentukan perbuatan manusia, apakah apa yang ia lakukan itu diterima atau tidak, apa yang ia lakukan itu sah atau tidak. Ikhlas itu yang akan menentukan level dari perbuatan manusia, kualitas dari amal manusia. Apakah dia berada pada level yang paling bawah, apakah dia berada pada level yang menengah, atau dia berada pada level yang paling atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran menggambarkan kehebatan dan kelebihan orang-orang yang hatinya selalu ikhlas kepada Allah, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di dalam ayat itu digambarkan bahwa orang yang ikhlas hatinya itu memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya, yakni iblis tidak mampu menggelincirkan dia, tidak mampu menyesatkan orang-orang yang hatinya ikhlas. Semua manusia itu dengan mudah bisa digelincirkan oleh iblis, disesatkan oleh iblis untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi iblis mengakui sendiri, dan itu dilegitimasi oleh Allah dalam surah Al-Hijr, bahwa dia tidak akan mampu menyesatkan orang-orang yang di dalam hatinya ada keikhlasan melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah penelitian yang terbaru. Penelitian ini ditulis oleh
Pak Robert Edman, seorang peneliti yang kebetulan dia bukan Muslim. Dia menulis sebuah penelitian dengan judul Gratitude and Sincere to God, Theological and Psychological Research and Investigation. Penelitian ini meneliti tentang orang-orang yang hatinya ada ikhlas, orang yang mengerjakan sesuatu karena ikhlas, karena Tuhan, karena Allah, tanpa pamrih. Mereka ini memiliki satu kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Secara psikologis, orang yang melakukan ibadah hanya karena Allah, ikhlas, mencari ridha Allah, itu mereka akan selalu mendapatkan ketenangan. Hatinya tenang, daya imunnya juga tinggi, tingkat kesehatannya juga di atas rata-rata. Dan yang perlu dicatat lagi, rata-rata mereka yang membiasakan dengan ikhlas melakukan satu perbuatan tanpa pamrih hanya karena Tuhan, hanya karena Allah, mereka itu usianya panjang-panjang. Dan bukan hanya itu, secara teologi, secara akidah, secara keimanan, orang yang melakukan satu ibadah karena hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, orang ini semakin hari semakin baik, semakin rajin, implementasi dari ibadahnya juga semakin baik, kehidupan sosialnya juga semakin baik, akhlaknya kepada manusia juga semakin baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa ini sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah hadis qudsi, bahwa puasa ini adalah milik Allah. Kullu amalin min ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyra amthaliha ila 700 dhi'fin illa shaum. Semua perbuatan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat pahalanya, sampai dengan 700, kecuali puasa. Kemudian Allah mengatakan, innahu li, sesungguhnya puasa seorang hamba, puasa kita semua itu adalah hakikatnya li, kata Allah, milikku. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Jika Allah yang membalas, maka tentunya tidak ada hitungan apakah 10 kali lipat, 700 kali lipat, tidak, tetapi bisa jadi tanpa terhitung. Ini jika Allah yang membalas. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah milik Allah. Karena puasa itu milik Allah, maka kita kerjakan puasa itu ikhlas hanya karena Allah. Karena di antara sekian banyak ibadah yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tanda-tandanya itu adalah puasa. Orang sholat bisa dilihat, orang sedekah bisa dilihat, tapi puasa, antara puasa dan tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dengan Allah. Itu artinya satu pendidikan untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendidikan yang kedua yang saya kira ini sangat penting. Dalam sebuah hadis diterangkan, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 perkara, 3 orang yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Di antara 3 itu adalah as-shaimu hatta yuftira, doanya orang yang berpuasa sampai dengan dia makan, sampai dengan dia membatalkan puasanya itu atau berbuka. Oleh karena itu,
Karena doa kita itu pasti mustajabah, dan bulan Ramadan adalah syahrul mustajabah, artinya doanya hamba itu dikabulkan oleh Allah. Maka sangat rugi kita jika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan memohon kepada Allah. Kita punya banyak hajat, kita punya banyak impian, kita punya banyak keinginan. Kita list apa yang kita inginkan itu, kemudian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap ba'da salat fardu maupun salat sunnah, utamanya pada waktu malam. Jika itu sudah kita list, kita daftar, kita data, kemudian kita panjatkan kepada Allah satu persatu, setiap saat itu kita panjatkan, maka kita yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan puasa tahun ini menjadikan kita semakin baik dan semakin baik. Amal kita semakin banyak, hati kita juga semakin ikhlas dalam beribadah, dan mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.